Enggak mungkin dikeluarin kamu. Enggak mungkin dikeluarin, enggak kok. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah itu. Kamu tetap bisa diproses itu. Enggak, maksudnya habis finish kontrak bisa langsung, bisa enggak di blacklist kan? Tapi kamu enggak boleh ganti majikan. Oke toh, ya gitu. Aduh. Mau betul pemain ke? Pikir diri coba. Kalau ya nanti kalau majikan cari yang lain gimana? Enggak gemuk doa aja, doa. Banyak doa istighfar deh. Jangan takut. Aku di sini udah dari tahun 2001 sampai sekarang cuma gara-gara butuh uang itu gue ya jualan itu. Semua butuh. Daripada saya hutang uang di bank. Harus bersyukurnya ya Tiap minggu libur, tiap tanggal merah libur. Saya lagi butuh uang waktu itu di Mbak Yuni. Lagi butuh uang banget karena saya nggak mau hutang uang di bank. Saya nggak mungkin diizinin utang-utang sama uang sama teman-teman atau majikan. Saya nggak pernah. Selama ini saya dari 2001 ke sini sampai sekarang nggak pernah. Ini gara-gara butuh uang aja. Saya ikut jualan. Bulan 7 akhir Mbak Yuni, bukan bulan 6 akhir. Dari bulan 7 akhir itu ketangkap. Dari bulan 7 akhir 7, 8, 9, 10 Mbak. Iya. Saya tahu itu. Karena mereka kan prosesnya 3 bulan ke 6 bulan. Saya tahu, tapi seandainya kalau saya salah paham itu surat, ya mungkin aku nggak mungkin diam, Mbak. Karena saya udah tahu peraturan Hong Kong. Itu karena terpaksa saya jualan air itu. Karena saya membutuhkan uang, tapi ternyata nasib lagi nggak berpihak sama-sama. Iya. Ini yang sama nyata-nyata jualan. Anak yang nggak jualan, saya kasih tahu sama anak yang nggak jualan, itu saya dengar itu. Lah ya, ketangkep loh. Nggak masalah. Sekarang kita cari solusinya. Dek kalau di sana, samain intinya majikanmu baik nggak ini? Ya alhamdulillah sih ya baik, tapi kadang-kadang sih neneknya itu kalau ngomong ya merepet sih seperti kereta api. Tapi sebenarnya saya kalau finish kontrak ini mau cari majikan, tapi kalau memang Mbak Yuni harus jangan cari majikan. Tetap renew sama itu. Kalau kamu masih butuh uang di Hong Kong, tetap di situ. Ya nanti kalau majikan yang nggak mau gimana Mbak Yuni? Gak bisa. Kalau majikan yang nggak mau nggak bisa. Makanya baik-baikin di situ. Wes resiko. Itu udah resiko. Jadi itu resikonya. Lah, keinginan saya kan sampai lama Mbak Yuni. Ya karena kesalahan itu sayang. Sekali lagi kan saya selalu bilang jangan pernah melakukan kesalahan di mana seandainya masih keinginan lama. Karena semua sudah terlanjur. Seandainya itu bisa naik banding nggak loh seandainya mana? Kamu salah loh. Kamu jualan loh. Iya. Kamu salah loh. Kamu mau banding kemana? Dan sekali lagi, kamu mau banding gimana? Lawang kamu disuruh nelpon nggak tahu satu. Kedua, kamu mau banding kemana? Intinya gini, nggak apa-apa, ikhlas aja. Tuhan punya rencana atas kehidupan. Ya namanya orang ditegur lebih awal lebih baik daripada kamu dapat uang muspro nggak no gunanya. Ini adalah teguran dari Tuhan. Nggak apa-apa lo wes bene, nggak apa-apa dilakoni. Saya tahu kebutuhan kamu masih banyak dan ingat aku selalu bilang ini sudah kasus kriminal di mana di Hong Kong jual beli di luar bisa ditangkap. Saya sudah wanti-wanti itu, tapi saya tidak menyalahkan karena sama juga baru kenal saya kepepet duit. Sekarang sama cerita sama aku kepepet duit. Apa nggak mepetan visamu? Lebih penting uang atau visa sekarang? Iya karena kalau soal visa sekarang kan baru di ini ya. Waktu saya butuh uang itu kan bulan-bulan itu makanya saya ikut jualan itu. Makanya saya kalau seandainya ya pokoknya saya nggak berpikir sebegitu panjangnya. Karena saya lagi butuh uang, saya nggak bisa pinjam sana kemari atau di bank saya nggak pernah berani kalau pinjam di bank ya. Takutnya nanti di intermini ketahuan majikan kayak gitu. Memang saya nggak pernah mau. Cuma kalau di jualan itu pikiran saya ya cuma jualan air doang. Gitu pikiranku kayak gitu. Tapi akibatnya fatal kan saya selalu bilang. Bukan masalah uangnya Mbak. Itu nyawa kita yang akan kehilangan. Iya, aku nyesel banget. Aku nyesel banget. Aku udah taubat nasuha, udah apa-apa yang terjadi makanya saya minta nomor Desi, suruh Desi. Makanya saya seandainya bisa dinaik banding aku berani bayar. Desi, suruh WhatsApp aku sekarang. Ada majikan. Sekarang aku bisa punya uang, aku kerja bisa punya uang, tapi waktu itu benar-benar saya butuh uang banget, Mbak Yuni. Ngerti, saya paham. Tapi masalahnya imigrasi tidak akan paham. Imigrasi tidak akan paham kamu.
Iya, saya sekarang Karena ada ini sadar. negara orang di mana saya tahu kita Saya kesini sadar. tuh butuh uang, itu saya tahu, saya paham sekali, saya ngerti sekali. Tapi masalahnya ini adalah negara orang di mana adalah peraturan. Saya sangat paham. Tapi masalahnya negara ini akan semakin berantakan kalau ada orang-orang yang jualan tidak ditangkap. Nah, sing apa sih ku? Wong sing jualan bertahun-tahun gak ketangkep, sampean sing Iya. baru jualan ditangkep. Iya, saya Berarti ini 1 bulan. teguran. Baru 1 bulan aku. Ini teguran dari Tuhan. Baru 1 bulan aku kerja. Tuhan- baru Tuhan jualan. tidak mengizinkan kamu. Iya, capek-capek. Betul. Aku benar-benar nyesel. Aku sih benar-benar seandainya bisa bayar dengan uang, saya akan bayar. Padahal kamu butuh uang. Paham nggak maksudnya? Makanya Dulunya iya, sekarang enggak. ngerti. Karena dulunya kamu butuh, makanya pikiranmu sumpek, mepet, mikirmu yang aneh-aneh. Berpikir bahwa jualan akan aman-aman saja. Tapi kan apes gak ada dalam Iya. kalender, Mbak. Iya. Bener nggak? Semuanya terlanjur sudah menjadi bubur. Dan sekarang sudah menjadi bubur, kita ada konsekuensinya. Apa yang kita lakukan nggak bisa kita bilang, oh ya udah, selesai, maaf lo, tak kasih uang, tak bayar. Bukan itu. Bukan itu. Aku udah insaf. Saat itu juga semua apa yang aku punya langsung aku berikan sama orang yang di sekeliling saya. Apa yang saya ada. Karena mungkin ada juga teguran dari Tuhan. Jadi, mas Iya. gak apa-apa, sudah terjadi. Sekarang, gimana kelanjutannya ke depannya adalah satu. Datang ke Kalun B tanggal 25. Ikuti prosesnya. Dan konsekuensinya, kamu nggak bisa cari majikan baru. Kamu hanya bisa bekerja dengan dia. Walaupun finish kontrak. Ya. Nanti kalau seandainya majikan nggak mau, aku harus Ya. pulang. Pulang Indonesia. Nggak bisa balik ke sini lagi. Untuk sementara ini, kasus yang saya tangani, tidak bisa. Karena umur saya juga udah nggak memungkinkan kalau untuk datang ke beberapa tahun kemudian. Sampai nomor berapa sih? Sekarang 47. 47. Sampean percaya nggak? Mbak yang di Amerika itu umur 46 ke Amerika. Jadi sampean terlalu tidak percaya dengan Tuhan. Kalau Enggak, saya, maksudnya saya itu kalau untuk menangguh berapa tahun istirahat di rumah nanti Aku aja 5 ada bulan. apa sih, Dok? Masuk, Dok? ya kalau nggak ada masalah nggak ada apa-apa Mbak, ini kan ada Enggak, gini loh, masalah. Mbak. Karena ada masalah itu Tuhan punya rencana lebih indah atas hidupmu. Ya, jangan bilang karena ada masalah terus hidupmu gelap gitu loh, Mbak. Paham nggak maksudku? Iya, itu yang saya kurang yakin. Kalau sampean sendiri nggak yakin terus gimana saya Enggak, yakin? maksud saya itu rencana karena saya nggak punya suami. Iya, di rumah nggak punya anak sudah nikah, saya hidup seorang diri. Ya ada ibu sih, tapi maksudnya ibu saya itu kalau saya ada ya ada, kalau nggak mereka ikut kakak-kakakku gitu. Tapi maksudku itu aku punya rencana itu di Hong Kong tuh udah waktu yang lama, sehingga apa yang ku cita-citakan itu dapat menjadi kenyataan. Ingin membahagiakan orang tua, dan saya sebelum ke sini tahun 2019 itu udah daftar haji. Jadi saya nggak pengen pulang sebelum waktunya, saya apa yang kuharapkan itu jadi kenyataan. Nah, ini yang aku takutkan majikan nggak mau untuk renew kontrak yang akan datang. Satu, kalau seandainya majikan nggak mau renew kontrak yang akan datang, bagaimana saya harus menghadapi semua ini? Sedangkan saya itu, ya pokoknya pikiran saya itu hanya pikiran kerja di sini untuk jangka waktu yang lama. Cuma itu aja, nggak ada yang lain. Sebentar, Mbak. Saya nanya sama kamu. Iya. Manusia berhak berencana. Iya. Tapi semua punya Tuhan. Iya. Memang Memang boleh iya. merencanakan semuanya. Kita tidak tahu besok terjadi apa sama kita. Kenapa sampean mau mikirnya ke Portland? Kenapa sampean mikirnya ke Gaten? Ya karena saya satu-satunya harapan saya itu masih bisa bekerja di Hong Kong dengan baik dan benar hingga sampai dengan waktu yang Dan sampean ditentukan. harus tahu ada konsekuensinya. Sampean melakukan kesalahan di negeri orang. Saya tahu sampean Sama punya dia sudah- cita-cita. Tapi sampean harus tahu ini negara orang. Enak aja kamu jualan. Aku bisa bilang seperti itu. Dan sekarang enak aja kamu bilang punya cita-cita. Cuman kamu yang punya cita-cita. Bagaimana dengan yang lain? Kalau semua orang diizinkan seperti kamu, berapa ratus orang akan jualan? Itu maksud saya. Dan sekarang sudah terjadi. Kita nggak usah membahas yang kemarin. Dan bahas ke depan aja. Satu, cita-cita. Kita bisa punya harapan. Tapi Tuhan yang ngasih jalan. Iya. Kita hari ini mentok di sini. Tuhan kasih jalan lain. Kenapa sampean tidak yakin dengan Tuhan kasih rencana yang lebih indah atas hidupmu? Iya Mungkin sih. tiba-tiba Tuhan Iya kirimkan seperti uang. Farel. Maka dari itu,
Kenapa kamu tidak berpikir bahwa mukjizat itu nyata? Kenapa kamu berpikir bahwa babu terus dapat uang baru ntar bisa membahagiakan? Enggak juga loh, Mbak. Ada orang pulang Indonesia tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Kenapa sampai nggak percaya dengan mukjizat Tuhan? Iya, memang Paham iya. nggak? Dari sini aku keselnya sampai memprediksi Tuhan bahwa Tuhan kalau aku kerja aku akan dapat seperti ini, seperti itu, seperti ini. Tuhan kalau aku nggak kerja maka aku nggak dapatkan ini, nggak dapatkan itu. Sepertinya kamu yang sedang mengatur Tuhan, sayang. Paham nggak?